mengulangi zona-zona kabeh lalagina dawu akeh pakar tukang pisah-pisah soal ladina. Wakara kuat ikhtilaf soal ladina. Tidak dimaja ingin manusia yang tahu mengaladina abal bayina atau bayina. Wahumu tawi alladina sing tafarraqu wa ikhtalafu ida yahudu yahudu wa nasara wa nasara wa ulai kalagum azabun azim wa ulai kalagum mengkono wa kalagum ulai azabun besiksa lagum azabun besiksa atimun ya matab jatuh yang dalam dinane dadi putih apa wujuhun pira-pira wajah watas wadulan dadi ireng apa wujuhun pira-pira wajah di hari yang sebagian wajah dadi putih sebagian dadi ireng yaumal kiamati. Maksudnya dia fa'amal ladina swadat anapun te wong akeh swadat ingkang ireng apa wujuhum raine ladina lagum al-kafirun wa yuqalu lagum taufiqan lan den ucapno lagum maring kafirun taufiqan kalian meleh-melehno apa sing ucapno ngene akafartu ana to ngakhiri sira kabeh jaga imanikum sause iman ira kabeh. Jadi semua orang kafir ya, semua orang kafir meskipun kafir mulai bayi ya. Jadi semua orang kafir meskipun kafir mulai bayi iku tetap Allah ngekei pertanyaan akafartum ba'da imanikum apa kowe kafir sause iman. Dan sampai tangkap imannya kapan? Nggak tahu iman. Niku yaum asdil nifak dianggap iman yang dalam wayai ngambil kerja. Ya niku tengah alam nopo. Zar kasus wingi keterangan kula tengah alam nopo. Zar sing ngene disongo niku wae apa taruh buka mingkeni agama ing zuhurihim zurriyatahum asyadahum ala anfusihim ala studratikum. Yaum asdil nifak ngambil nifak. Kalau mau jika saya kata raja berdik sofi maupun tentu. Bahamal ladina anak itu mengakai ibadah tingkat kadang ngebuju misal apa wajah lagi lah. Barum al-mu'minun. Barum al-mu'minun bang mu'minin. Baca mana? Kita ini mau saja. Betul. Alhamdulillah kita murah. Sawi ya betul betul. Apa mu'minun? Keren keren. Orang serupa tadi dua tapi rahmatillah mongga juga rahmatillah di harokati sebenarnya aku lor sampai sebenarnya kan bodoh bisa baru aku punya bodoh itu gampang amal lagi anu akeh jatuh tinggal sudah aku wujud mau wajah lagi tapi rahmatillah mau ingin rahmatillah biasa kita akan menggunakan kabeh ayat 2 itu ayat 2 nasibah. Kita akan mulai. Aku jujur nih itu kekerasan dan akhir ini. Jadi saya tak menggiri hakon super besar. Kita akan menggunakan ayat 2 pro ayat Allah Taala nasibah. Kang macam ingsun ing ayat. Kali kan ngatur sirah Muhammad ya Muhammad hakikat. Ngaji gini boleh, duduk undang romantai, jangkar rahmatun jangkar. Ngaji tafsir Muhammad itu dijangkar. Kalau ada kayak, kalau jalanan, jadi rasulullah dan jalan. Nenggene itu tuh mau kata ya Rasulullah. Oh ya Muhammad, tiga alika apa? Ya Muhammad. Jadi kalau jangkar dia tak jarang. Nenggene Nabi dijangkar. Oh boleh romantai. Jadi, nenggene alika ya. Jadi aku jangkar tak niati. Laki lah, nanti negara nanti dia dijakar. Laki lah, karena paling kurang ajar, salah itu alasan, jadi malah repot. Masuk pada alasan. Wawa kurang ada wiri itu merasa anak sampai wajib mana yang animal yang alam. Walilah ikan itu dia mau sebentar bisa mewati yang langit dan makhluk. Diukan wasalkan wabi dan diukan apa yang miliki wasalkan langgar ini wabi dan keperbudakan ini. Kabel Allah di atas nama dimiliki jadi gawe jadi mudah. Wilawu ilan maring Allah berjauh dan badan Allah umur urusan. Kuntum ono sira kabeh ya umat Muhammad wae kita itu nabi gak ono ya umat. Berkat sing dikan Allah, nanti mau tafsir paling dekat. Kita makili Allah. Gak tentang ya umat Muhammad, tapi sekali bodoh, sekali nyesatno bener betul untuk betul dilarang, dilarang. Iya ya di bahasa baca tafsir orang mana, kudu dilarang. Kok sudah ya Nabi dijaga, masih mau tuh dibeli bodoh ya, sakit Nabi ini. Kuntum ana sira kabeh ya umat Muhammad. Ana iku khairul umat, kabeh umat.
Mukjizat kang ditokno sapa umat linasi maring manusa. Tak muruna perintah sira kabeh. Dadi kira umat ini nak nglakoni tak muruna bil ma'ruf. Nglakoni sira kabeh bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Perintah sira kabeh lan ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Wa tu'minuna billah. Lan iman sira kabeh billah. Jadi amar ma'ruf nahi munkar sing krana iman. Di saniki niku dadi nak wong alim koyo kula ya Kang Romanto. Malah sing penting malah wa tu'minuna billah. Kadang santri iku janggal. Kan wis nglakoni amar ma'ruf nahi mungkar kok jadi ditambahi wa tu'minuna billah. Karena begini ya, di era modern ya, itu orang mungkin amar ma'ruf nahi mungkar tapi tidak atas nama iman billah ya. Jadi orang modern, orang barat, orang medis tanya, mereka itu melarang zina tapi lebih karena takut AIDS HIV. Jadi tidak atas nama apa? Iman. Jadi tanda anil mungkar tapi tidak atas nama iman. Sama, wong modern sing ra agama lah ya, kuwi ngurmat anak, ngurmat bojo. Tapi kan gak krono itu perintah Allah. Memang dene dhewe adat wong kudu ngurmat anak bojo gitu. Jadi amar ma'ruf ora krono iman billah, paham ya? Jadi ini justru tekanane khasnya seorang muslim untuk minana billah itu gitu. Karena kalau amar ma'ruf nahi mungkar, kadang orang-orang nakal juga iya gitu. Iya, kalau orang nakal masih orang rasolat tetap dia minum, jangan nyabu, tetap gitu kan, bilang sama anaknya gitu. Tapi tidak atas nama Allah, atas nama kau nak jual minum nggak ada duit gitu. Kami kita tekanannya bu batu minuna. Kena orang alim berapa rasa biasa ya batu minuna billah. Repot. Itu jenis jauh. Jadi orang alim itu dia dua rasa. Jadi si dikersana Allah itu apa jauh. Ilmu itu nggak tahu. Wan ida matal alim jawaban suilmi. Nak orang alim mati separuh ilmu itu hilang. Sebagian ilmu itu memang butuh jauh, butuh orang alim sing lebih jauh. Dua rasa itu ngalim gak karu-karuan mati rasa walau amanah walau iman sopa ahlul kitab paham gitu. Jadi nahi mungkar itu bisa terjadi nih gue wong kafir, nih gue wong nakal tapi tidak karena iman gitu. Misalnya takut air, misalnya nyabu takut penyakit, ojo minum minuman keras mari paru-paru merusak ya. Berarti kan gak karena iman billah. Nah, kita itu kepengen amar ma'ruf nahi mungkar sing atas nama iman billah. Memang karena takut sesuatu. Walau amanah kalau mana iman sebuah ahlul kitab lah karena dina ono iman iku khairan lah. Minum istilahnya ahlul kitab al mukminun dewang sing iman wakil. Alitis aki-aki ahlul kitab al fasikun sing fasik. Layak durukum orang bahaya ni sebuah ahlul kitab mengisirah kabeh. Ila adzan kecuali pisuan. Wong ahli kitab lu ra iso bahayano kecuali untuk pisuan biasa ya. Jadi paling-paling bisa misoi bilisan kelan misal insabdin sange misoi bahwa idin dan ngancam. Jadi intinya gini ya, apapun rekayasa orang Yahudi Nasrani, ada misionaris, ada kristenisasi, itu tidak akan bisa menghambat kemajuan Islam. Paling-paling kita terganggu berarti dipisoi, diinterogasi, diintimidasi, paling gitu. Jadi paham itu tidak apa-apa ya. Mengenai sama rasa khawatir, jangan misionaris ya, uang dan macam-macam betul nopo-nopo. Ilah dan paling ini gua paling ya mantap nabi dipisoi, betul betul nopo-nopo, tidak mungkin. Mengenai dunia, kamu itu harus belajar semua fakta. Gue sering ngomong ya kelemahan santri itu tidak statistik. Ambil statistiknya nih orang mantap. Jadi misalnya Pak Mustafa itu milah khusyuk, itu senang nengomah. Kadang-kadang itu kita takut bayangno Islam di kota, karena di kota itu banyak orang jorok, apalagi di barat. Tapi padahal secara statistik dari tidak ada menjadi ada itu tidak kita ingat gitu. Misalnya di Amerika dulu tidak ada umat Islam, sekarang banyak. Di Inggris dulu tidak ada umat Islam, sekarang banyak. Artinya apa? Islam bisa tumbuh bahkan di negeri barat. Bang, mulai berpikir ala santri salaf itu repot. Kadang itu tidak siap. Jadi kan ngeten kebesaran Allah itu kan wonten kali. Kebesaran Allah yang kita harus taat. Sehingga karena kita jaga taat itu takut kumpul wong jaga. Misalnya kumpul wong blodor khawatir sini. Wah, kumpul wong barat khawatir fisik. Tapi perlu harus ingat, oke, kita taat. Atas nama taat kita menghindari bertemanan dengan mereka. Tapi atas nama kudratullah juga harus kamu beri ruang. Allah juga mampu membuat orang mukmin yang hidup di Amerika, di Inggris, dan itu ya fakta. Jadi santri kelemahannya mau belok kudratullah sing situ. Memang atas nama kita iman billah, kita mengamankan diri dari berteman di Sarkem, nenggone kumpul wong dolim ning barat itu. Tapi kowe sadar kudratullah, hidayatullah. Itu bisa ke Amerika, ke Australia, ke Inggris. Nyatanya umat Islam di sana juga ada banyak.
Bang, lah ini santri itu gak siang, teman. Dulu sing kudro tua yang ini gitu, sehingga anaknya pesimis. Padahal fakta. Contoh paling gampang sinetron saja. Saya sering ngomong. Fakta diri ulil albab itu tibar paling gampang di Indonesia gampang sinetron. Saat santri modern, pondok-pondok modern, wis isin bakas agomo, isin bakas tahajud. Bahkan yang pondok-pondok kita pun duha udah jadi nyanyian. Kok khusus kan duha terus jadi guyonan banget. Tapi malah Allah gawe sinetron sing wong blodor-blodor sutradara ning kota. Malah terang-terangan gitu judul Astagfirullah, judul tobat. Bahkan semua TV 5 itu enggak izin yang wiridane Arifin Ilham, Aakim. Ini fenomena apa? Jadi berarti Tuhan sedang menampar kita, paham Romanto? Kita yang mengeklaim diri santri, kadang izin ke bakas Allah. Usah jajal, gue lagi rati duit bujum jalo. Usah tawakal Allah arisin, ngomong-ngomong. Jadi kan kebalik gitu. Kiai-kiai mulai malu bakas dalam fase Islam kalau tahajud duha. Malah orang-orang abangan terang-terangan gitu judul sinetron tobat astagfirullah. Dan nak sampai dulu settingnya gitu bener. Settingnya loh Armando, artinya mau nakal bareng musibah. Mau soleh untuk nikmat. Settingnya kan bener. Setting ceritanya itu kan tidak membelokkan, tidak idlat. Ya itu sih dimaksud Allah. Jadi kalau sudah menyangkut hidayat itu, ya memang tidak bisa. Jadi Tuhan itu siapapun diberi kesempatan melakukan kebaikan, bahkan orang kafir. Ya malah kita itu repot. Jadi iman ala santri itu repot. Jadi mau antara nih. Jadi kalau kita sudah iman kudro tua, hidayat tua, kudronya Allah kamu kayak beri ruang gitu. Orang kok ini. Jadi kita itu iman bila tapi Allah gak pakai ruang. Masa iso wong nuwakal kayak barat itu Islam. Bahkan Nabi Muhammad itu sering dikecewakan Tuhan dalam hal ini. Sampai Nabi lalu senani pengiran laisa alaika bidahu. Orang bagian namanya ke hidayah. Ini sing misalnya apa ya? Rasulullah niku muangkelit kalau be wahsi. Mergo sing mateni Said Hamzah. Suwangking mangkele Rasulullah niku wahsi sampai maksud-maksudmu. Wah kok sing mateni paman kula anak. Sampai Rasulullah ketika ngerti jenazah Said Hamzah dicacah-cacah artinya dipangan ke Hindun, dijubuk ke wahsi dipangan. Jadi Hindun dibudak jenis wahsi. Tugasnya wahsi perang hukum sitok yura mateni sinten Hamzah ke asal dua. Barang hasil mateni tenan, barang roh jenazah pamane dicacah-cacah ngendikane Kanjeng Nabi, "Fawwala umat kilan naga bika sabina rajulan minal kufar." Akan saya balas kematian engkau ya paman dengan 70 orang kafir. Nabi atas nama Hirab Basariyah begitu. Jadi gak iso bayang, Nabi Muhammad tidak iso bayang, nak engkau kotile Hamzah itu diparingi itu. Malah Allah menghendaki lain. Nabi semua ngancam bebas, malah masih diparingi iman. Pak Mustafa itu mengenai perbulan balik ngomong. Jadi santri sing khusyuk merusak tatanan. Dia mau baru saat kita yakin kudro tua ternyata ini gegamanan. Dia mau ke Bandung Natal rasa tobat. Bangun barat orang ada apian. Padahal fakta sering membuktikan itu. Ya kayak sering bilang besar seorang ustaz sambil santrinya. Fair ya terus munafik. Tapi di saat yang sama sampai malah roh berita. Wong Inggris, wong Amerika dulu pemerintahannya bukan nyerang Irak. Artinya ini kalau kita sudah yakin kudro tua itu bebas, sebebas-bebasnya memang Allah itu yang kuasa. Ini pun terserah pengiran gitu. Ya Allah terserah jenengan. Cek wong kafir, cek markain, anjiran dia hidayah, dia monggo, malah saya wasi iman. Faham? Ketika wasi iman itu kanjeng Nabi aja enggak, kok malah wasi kanjeng Nabi di kitab boleh sa'alika buddha itu rada bagian hidayah, malah Allah nggak hidayah wasi. Wali aneh Abu Talib, mulai cilik ngurmat Nabi, mulai cilik bela Nabi. Nabi ketika dilawan berat yang mendampingi Abu Talib, Nabi kepingin karep iman Abu Talib malah wadah sama. Ya. Ini menunjukkan tuh betapa akidah sampeyan Mustafa itu keliru, mau batasi Tuhan itu. Kita wak jadi musola sing boleh, ya aku mau. Ngomong sawangannya misalnya santri, gue penting gue santri kedunya. Sawangannya kita wis ngeplak wong iku, wis mbok kilaan. Serang ngarah wong itu dua kabeh. Wis jujur tapi walian. Rasulullah sing saleh, masyaallah di jan. Jadi kita ini iman kita kacau.
Padahal kita saat ngaji kan sering kalau dengar cerita-cerita kayak itu. Wahsi sing qatilu Hamzah malah iman. Abu Thalib sing nasiru Rasulillah mulai cilik orang kesampean iman. Iku nunjuk nol awal itu kudu kaya. Ya Allah ben Allah nyedhit. Mulai kula biasa ngoten duwe kasus di masalah santai mawon. Kersane jenengan ngoten seperti mal. Mulai kula ora tau mikir. Sukoti iman terus ora tau mikir. Gak bakal level mikir terus kan. Dua anak sama roti surat itu ayo pantu dan jadi mana keliru. Ada di mana keliru itu tuti. Ya keliru, mengira kok atur, bapak sih ya. Mau tak mana mengira sebenarnya sampai mati terus diamuk sampai. Nggak jadi mati pun senang ini. Iya, sampai zaman Nabi perang Uhud, bareng ngetes saya Hamzah kabundut umat Islam terdesak. Nabi kan ngendikan kaifa yuflihu qaumun wallahu bi abiyaihim hadaga. Di Nabi bareng ngetes saya Hamzah kabundut, lesane ini kan kena geteh, kudu nyalih satu. Kumpulnya keropot, wasu jawat jiwa aja yang kena panah. Karena kaji Nabi maksud no, kaifa yuflihu qaumun falu bi abiyaihim hadaga. Gak mungkin bejo wong sing ngenekno Nabi ne. Saking dugane Nabi. Gak mungkin bejo, kalau sampean mencari TV saya umat sekualat, Pak Yai kan. Tapi jawabannya pengiran malah boten. Malah dikitabi lai salah kamnal amri syai'un aw yatuba alihim aw yu'adzibahum fa innahum zalim. Lai salah kamnal amri syai'un itu ora urusan Muhammad. Cetak itu berat cetak siksa ora urusan. Lai salah kamnal amri syai'un aw yatuba alihim aw yu'adzibahum. Ora urusan. Ya tenang, kalau sekibaring itu, betul disiksa. Intinya apa-apa rasa didikte Nabi Muhammad itu sampai ya. Itu gak iso mau didikte, orang iso. Contoh paling gampang zaman saat ini, paham gitu. Jadi pokoknya sampai naik iman, Allah wala kulli syai'in qadir. Ya di mayasa, wa dulu masa iman ini tenanan. Mayasa, ya di mayasa ya yasa terserah Allah kan. Tapi kita orang, yasa itu artinya kiai ya. Jadi perasaan kita wong wanita tuh gak kurang ajar tuh hidayat keberatan. Justru tuh hidayat mergo gedeng mulut. Kuat terus nanti iman kita mulai cilik ngapal Al-Quran, mulai cilik mondok imannya kacau. Dimana itu kayak menangi dewi. Layak durukum illa nanti layak durukum merabari anu sopong yahudikum illa dan tenan kalau ngaji tenan jadi layak salah kam dalam amri syai'un awayatu fa'adihim wa fa'adibahum fa'innahum zalim. Jadi contoh paling gampang yang populer niku Kang Ahmad ini sampai nih tahu kerumunan. Jadi Wahsy qatilu Hamzah malah diparingi iman. Abu Thalib sing nasiru Rasulillah malah kanjeng Nabi kepen dituruti pisang dulu malah ono innaka la tahdi man ahbabta walakin yahdi man yasha. Nguberi. Mana istilah sebagai pengiran uben. Jadi sampean nek wis ngaji ya di rumah biasa wa yahdi man yasha. Ya biasa tenan ora usah sampean intervensinya. Sampean harus kamu hilangkan. Coba ngene. Ono wong ayu paksa ya dia. Barang komite saya lek tudil Allah. Wah pengeran terus panu wis. Ono wong ayu sadane keberatan. Wong ayu sadak ora iso ngiran iso diaturmu. Wa yuqatilukum lawan merangi sapa kufar kum isra kabeh walukum lakbar. Monggo sapa kufar kum isra kabeh alat bar ing ilmu kajian dikse bubar kabeh. Sumala ini soro mongko nuli ora den tulungi sapa ngakeh. Duribat dan mestekno aliku. Ali ini ngatasi ahli kita. Apa adillah itu? Apa keinaan? Nama tukifun ning diwae dan temokno sapa ahli kita. Ahli kita Yahudi maksudnya terutama Yahudi. Illa bi hablin kecuali kelawan hablil minallah wa hablil minan nas ayat mukminin. Wa huwa utai hablin minan nas iku ahdul perjanjian Yahudi ilahi maring mukminin bil aman kan aman. Ala ate jisa yang atase negani jisa. Maksudnya nak wong Yahudi kepengen aman niku kudu gelem bayar jisa ning wong iman. Ya kata zaman Sayyidina Umar, jadi mereka boleh nempat di Palestina, nak gelem bayar jizya, jenenge kafir mustaq. Jadi dia dipraktek zaman Sayyidina Umar.
Bapak ulang podo bali sopo ya budi biwa tobi binawa lan dikwa saking Allah. Berarti libat kantin pasten ali ngatas serta para maskana itu rasa ino. Yang Yahudi rasa miskin, ada juga tapi juga rasa marah. Dari kafi annagum kan yang turun nabi ayat tilawat turun nabi ayat hakim. Dari ke kima soalan perkara kamaksiati sopo ya berdua kan ya ada dinan Allah sopo ya budi ya ada dinan itu melewati batas sopo ya. Semua ada sampai iman doa Allah sing ikhlas. Jadi iman lu sing ikhlas. Ini pun mesti husnul khotimah. Maksudnya ikhlas ngoten niku. Jadi misalnya Allah aku bisa engkotir sak kotir. Saya sak kotir ya terus. Ini sak kotir. Sing ngekeki hidayah BTS, sing ngekeki hidayah dompet. Ini sak kotir termasuk ono potensi kiai sesat. Kami rasa nyesal mantan kalau kiai besar seorang ustaz menghamili santri ngajinya. Rasa nyesal Islam rusak. Malah Islam rusak juga kalau kiai. Gimana bro? Jadi rasa Islam kalau kiai itu ngambil santri ini Islam rusak. Jadi apa Islam rusak? Benar rusak. Yang rusak kiai gua. Malah sampai kudu syukur alhamdulillah. Sing rusak ngono keunangan. Malah ada keunangan malah aku. Syukuri aja. Betul ada nopo-nopo ada bapak. Jadi kita ini kalau meyakini Allah qadir sak qadir. Artinya harus satu batas itu. Misalnya Allah di masyiah, sak masyiah. Jadi betul bisa dibatas batas. Mulanya kata kita tentang hadis ono BTS mulai gak ngerti asu dilatih lemah, dia nangkep asu ini kok haus banget terus dikai ngombe diparingi tobat Allah. Tapi sebaliknya nggak kata, nggak versi soal. Artinya itu menjadi perbandingan. Memang Allah itu menyadap gini Kak Ahmad Dunia. Orang yang soleh mulai kecil, Kak Ahmad Dunia mulai cilik mondok, bermondok jadi mantuni kiai, bermantuni kiai jadi kiai. Ini rata-rata husnul khotimah, tapi rata-rata bisa orang. Muka. Betul rasa dua kalau aku memang. Nah dua mau dikte pengeran es waktu pak. Iya. Dua. Rendahannya semuanya makamnya si agriman bener sih para nopo. Ya beda. Ngonin rokok enak. Orang apa-apa. Cara Rabbi Adawiyah, jika saya ibadah karena takut neraka pun neraka kalau saya ini tak liane baru suaraku neraka sing saya ini pun isen, saya belum isen ibadah karena Rabbi suaraku menurut Rabbi Adawiyah. Bapak ubi kodoh biminampo dari kafi masawakan ya ada tu. Lai seorang sobat ahli kitab usaha ini bodoh. Jadi ahli kitab itu kembar, mana ini beda-beda. Min ahli kitab itu setengah sing ahli kitab umatun di umat kau imatun kang cuman mustaqimatun saya cek sabidatun alal haq yaquluna mutasafa ahli kitab ayatillah ana ilaihi ing tengah ini wadum yasjudu. Jadi sebagian ahli kitab yang mau terus belajar ayat-ayat Allah ing tengah malam dan mereka mau sujud yu'minuna billah wal yawmil akhir lan dina akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat lan bergegas ke susu cepat-cepat fil khairat wa ulaika minas sholihin. Terus wa minhum man laysa kadzalik. Bagian ahli kitab kayak begitu. Wa laysa minas sholihin. Itu pokoknya niku kitab ayat Madaniyah membuat bulan ini. Jadi polemiknya pun polemik kelas tinggi termasuk polemik dengan ahli nabi. Jadi kita ini bingung mas. Mulai dari kamar mantau sampai nak terus jadi wong alim, terus kumpul wong Yobo, wong Yahudi. Kalau sering moto Bible sampai Bernabas, banyak repot. Jadi kelihatan bahwa antar kitab suci mangusab di kolima ma'agum memang nggak bisa dipungkiri, saling membenarkan. Kalau ada mata sejarah-sejarah yang Yahudi. Itu memang kalau yang antar kitab suci itu menjadi mirip-mirip. Semukharraf sebagian. Ya, termasuk nubuatun Nabi itu, semukharraf. Jadi nubuatun Nabi itu terus jadi rubah orang Yahudi Nasrani. Tapi Islam kan sama lah. Jadi nasib kitab suci kalau mantap, mulai dhisik menjadi mukharraf. Itu sunatullah. Zaman Nabi Sulaiman ninggal kitab Hidayat, jadi ini malah kitab sihir. Banggi wa maka Sulaiman walakin nasadina kafaru alimuna nasas. Zaman Taurat wonten kitab suci wis dirubah. Jadi anti Isa. Bareng Injil yang mestinya mengabdikan Isa dianggap Abdullah.
dirubah mana jadi isawan ini. Quran bisa. Kalau nu menangi ke adik kulo tragedi Syiah sing bulat itu Syiah. Ibu jan ali tenan karo mantan Nabi. Bulat itu Syiah. Jadi nasib kitab suci mulai riyen memang riskan muharraf dirubah. Paham ya? Itu sunatullah tuh. Lah Quran untungnya Quran itu tidak dirubah ayat, tapi nak makna tetap dirubah. Makna kan mantan. Makanya yang terjadi pada mantan Wahabi. Cuci tenang Wahabi sampai nyetel Ka'bah. Dungo madhep Rasulullah nganggep sirik tenang. Yang Syiah di suami Abu Bakar darani mal'un tenang ya bener. Yang Syiah darani Abu Bakar Umar mal'un. Sepodo semua antri yo tenang oleh sirik kadang. Ora sirik ya Karmanto. Mulai cilik diajari tauhid jaluk Allah. Mulai cilik diajari takdir khairihi wa syarrihi min Allah. Tapi tetap wae nanti khairihi wa syarrihi tetap bingung gitu. Jadi iman kita itu menjadi kewajo, itu mau ngamal dunia. Kita mulai cilik ngaji, kodar, khairihi wa syarrihi min Allah. Tapi ketika kita setengah rasional, setengah dialogis rasional, kok begitu Tuhan? Kok saya naik dulu? Ya sah, wa di rumah ya sah, kok saya naik dulu? Jadi itu artinya kodok-kodok itu ngomongnya tentang kampus-kampus teologi malah ketawa banget dari mana keantiannya pada kodok-kodok itu kan untuk seenaknya egois apa mana pulang mau ditakuti pengeran gak pengen milih apa pulang itu pengen iman tok pulang orang pengen busuk aku pengen untuk merokok sebenarnya kan mudah jadi orang iman yaitu tadi Allah Akbar kita sholat itu diajari Allah Akbar Allah Maha Besar dia sudah sampai situ saja Allah Akbar Allah Maha Besar. Ketika Allah itu Maha Besar, konsekuensi dari Maha Besar itu kan kehendak kita ada kesampaian kalah dengan kehendak Allah. Kehendak kita ada kesampaian kalah dengan kehendak Allah. Ya sudah, malah sampai nyaman. Taruh saja misalnya bahwa ingin husnul khotimah, gak kesampaian bahwa Allah mersakna husnul khotimah. Ini kan gak merubah Allahu Akbar. Jadi sebetulnya saat kita mengimani Akbar itu malah nyaman. Kamu sekarang minta hidup. Dengan kehidupan ini ya Allah Akbar kita nanti mati toh padahal cek kebenbuannya anak putu ya Allah Akbar tapi gara-gara dungo yang berlebihan jadi dungo itu dungo yang ganggu iman mestinya betul-betul mantu iman itu ditopang dungo tapi itu dungo ganggu iman dungo kita ganggu iman kita tahu Allah Akbar kita wajib iman Allah Akbar kita tahu masih Allah itu yang pasti terjadi iman kita mesti ngono Mustafa masih Allah itu yang mesti terjadi. Tapi gara-gara terlalu pesimis itu khotimah juga tenanan nah aku ngerasa harus udah khotimah terus iya Islam oke, nambah apa mulai cilik sebelum jari tadi khotimah tetap khotimah jadi dungo kita malah ganggu kenyamanan dengan Allah gitu, dengan iman itu keliru sekali jadi kudunya kita iman billah nah dengan kerendahan hati kita dungo malah nyaman. Enggak jadi kan ajaran dunia Islam kan sederhana. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau iman sak kula nonton dengan keangkuhan iman saya, iman nomor 1 Allahu Akbar menakan dani. Yaitu ajaran salat Akbar. Jadi nak imane sampean Allahu Akbar misalnya donga Rabbana atina ngeten. Rabbana atina fid dunya hasanah artinya berarti ngeten ya Allah kamu yang besar, engkau yang besar. Sehingga kekhasanan dunia sing saged nekakno jenengan. Begitu juga kekhasanan akhirat sing saged nekakno nggih jenengan. Tapi nak dengan maka model santri khusyuk, model santri bodoh. Kalau pengen dunia enak akhirat enak. Jadi Allah yang hilang malah hadun nafsi sing kuat. Iku sing mari fasik ya iku sing mari gak wali, mendungan mati wali kula. Lho nggih lho, Allah udah ada. Yang ada sampean kan sawangane nangis sebelum mikir awake kan. Dari Allah eling aku ta eling awak. Jenenge wiridan cara apa kan pas turune aturkum eling aku. Ya ora ngono kuwi ora eling aku, cara pengiran. Eling awak dhewe kan. Iya. Bener wis kusuk. Entak orang kusuke gak wali-wali. Ini ora wali model ngono. Pengiran ae jangkang iki. Lho nggih kita mulai cilik kan diajari sholat Allahu Akbar sudah Akbar. Saat kita berdoa misalnya ya Allah utang kula kathah artinya Allahu Akbar Allah yang bisa menyelesaikan sehingga kamu itu kecil ya. Allah yang ngerasa mbok tauhidno sampeyan ya tauhid nyaman kan tapi nak sampeyan hadin nafsi tak dengan ini mulai saiki nganti saiki rasanya harus piye akhirnya kan ruwet sampeyan
Mau amalnya sampean mbek pengiran sereten paham Roman, tapi dia sereten. Gak lega, gak saibal disaribin, gak nyaman ini. Tapi nak sampean donga model Allahu Akbar nyaman. Ya Allah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu kan kelihatan sekali faktor Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau yang saya berharap jangan sesatkan hati saya setelah Engkau memberi hidayah. Karena Engkau yang bisa memberi. Berarti yang tersirat di situ ya Akbar, segalanya itu yang Akbar itu Engkau yang bisa memberi hidayah, yang menyelamatkan hidayah saya. Tapi nak kembali nih hadun nafsi, cilik ngaji, tarik wangi ngapal alfiyah, ngelera karuan, jebule kok nang sulh khotimah, kok apa kuasa nyuwulno khotimah. Itu kan berarti kekhawatiran yang mengganggu harmonisnya sampean mbak Allah. Khawatir ngono berumah tuh, khawatir orang ngajir. Lo enggak kan mengganggu nyaman mbak Allah berumah. Nah jadi wali kan mu'anasah bila asik dengan Allah ta'ala itu Allah. Gimana? Khawatir udah jadi yang ta'ala itu. Kalau sedang digoyang sandrikus kayak OPD, gak wedi semua, gak wedi. Kalau itu mak, paling pengirannya tetap Allah. Enggak, negara itu khotimah itu saat kita mati meyakini hal yang tidak diajarkan Islam. Dan selagi ini sampai meyakini ajaran sesuai ajaran Islam kan gak ngarah suul khotimah kan? Misalnya sampai Nabi mati, ya tetap baik. Cara Nabi mati kan gak cuma malah ngendikan Allahumma arrofiqal a'la, engkau adalah teman terbaik. Jadi malah nyaman kan? Wafir riwayat Isma, pas Nabi Abu Bakar terakhir sendiri Allahumma arrofiqal a'la, malah nyaman kan? Artinya ya Allah engkau arrofiqal a'la, untuk nyaman. Tapi nak sampean ganteng nawa, ya Allah, gua mati ini roh suul khotimah, napa khotimah itu rojun yang akhirnya nangis ya. Malah bingung gara-gara mikir takdir. Tapi nak sampean model iman kan nyaman. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Jajal latihan iman ngoten keren. Mbak pas seminggu yang cerita bos wali loh. Jadi lah perlu ngerti, rasa tuan wali soal itu. Seminggu dijadain. Jadi rasa tuan wali soal itu, jadi nak ada rombongan wali. Kalau soal kak soal itu. Antara ini pun sombong Allah. Nanti sombong. Sombong gue api ya, timbang mamang ke pengiran lo api sombong karena pede ke pengiran lo api. Paham ya, jadi kuabeh dungo kita itu menopang iman kita itu sampai dungo sehingga guna apa? Iman ngilang iman gula. Jadi kita nak dungo sehingga menopang iman itu sehingga ganggu iman. Misalnya sampai dungo untuk rezeki ngoten, ya Allah engkau yang akbar yang bisa memberi rezeki, bukan saya. Itu coba diwalik dikai tau orang mustajab tau orang. Tobat tenan itu serius, itu hal serius nih. Tapi Allah akbar soalnya kita mengenai berwiridan tahlilnya mantep Allah akbar. Subhanallah. Boleh. Ya jika anakum kanu la susawa. Wa ma taf'alu min khairin. Wa ma taf'alu ngakoni sira kabeh min khairin sang apian falan tukfal. Moga takfiri sira ing khair. Manane ora di sepelekno. Jadi semua perbuatan baik mesti ditulis. Allahu ta'ala alimun billahi. Innal ladina satuna kafir kang kafir sapa ladina lan dunya ora iso nyemugino anggum sange ladina kafir wa amwali mala auladu min awsi'a. Anake dunyane ora iso nyelametno. Mulai kasabuna fi akhiratun. Masaluma te perumpamane perkara yen siku nakang infakna sapa kufar jadi hayati dunya. Iku kama talirihin wa dene pamane angin. Fi kang ing dalam angin rihun supun utahe panas. Ai kharun au bardun sadidun. Asal petang kenani opor di kharta kaumin engkang turani kaum. Iki kaum ini. Kita pun malah dibeda-beda malah dablek. Kharta kaumin apa kaum? Sampai apa kabar kandungan? Sangat cepat. Apalan sampai apa kabar? Kharta kaumin. Aku tak sebut rumah tuh masa nguri dengan ayah kalau orang kayak aku cuma orang ajar terang. Dulu sempat kesulitan dengan hafid, jadi yang itu tak jatuh hafid malah kapal. Tapi cek kena ngapa orang harta komen ya kita punya tiga-tiga malah apa diganti ya gak usah ngerti itu harok hati ya mau kadang lagi tak betul kan cuma boleh kadang kalau
Sebenarnya anakku orang alim kayak aku terus blogger makbut bapak ngalim malah orang alim. Jadi kalau ada waktu kitab sing salah itu tak harokati meneh. Khawatir ben anakku gak ngalim kayak aku, ambil lawyer. Saya mau bilang udah bilang apa? Walamu anfusam. Lala Rumanto ini warna kitab murah. Walamu anfusam. Ini kayak ngawin nih. Dalam kan dolimi sopo kau anfusahum fa ahlakatku mongko ngrusak apa harsu kaumin hum ing harsu kaumin fa ahlakat mongko ngrusak apa sirun ing harsa kaumin wa ma zalama walakin anfusahum yatim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu ngarep sira kabeh bitonatan ing kanca akrab ning dunikum saking saliyane ira kabeh. Iku aja dikanca akrab sangka saliyane wong iman. Minal yahud wa nasara munafikin. Nek angkat kanca akrab sing padha imane. Layak lunakum khobala. Ora nyiak-nyiakno sapa dunakum. Kum ing sira kabeh khobalan ing kesempatan. Mergo liyane wong mukmin iku gak ngarah nyiak-nyiakno kesempatan. Artinya semua kesempatan saat berteman itu berakibat ngrugekno Islam. Waktu podo seneng sapa dunikum mak ing perkara antum kan berat sira kabeh dijenenge wong kafir temen menghendaki kita itu masalah. Paham ya? Mereka tuh suka kalau kita punya masalah dia ikut jadi bahwa teman-teman kita awal bahwa permusuhan min afwahim sanging mulut-mulutnya dunikum artinya wong kafir wa ma tufi sudur akbar wa ma uti opo itu fi kang nyamar nopo sudur itu akbaru gede. Dari mulutnya saja kelihatan anti-Islam. Apa yang ada di dalam dadanya lebih besar. Maksudnya gue anti-Islam. Kebayana lakum ayati ing kuntum lagi. Sesuk prayer mantake malam masak. Sesuk malam kepada